Baik, selamat sore rekan-rekan dokter hewan, pegiat kesejahteraan hewan, owner shelter, dan seluruh peserta pada webinar yang sudah hadir hari ini. Kenalkan, saya Walida Navara yang hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator dalam webinar kali ini. Webinar ini merupakan kolaborasi antara ADHSI, Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia, Animal Welfare.id, Dinas Shelter, dan juga didukung penuh oleh Purpose International dan Jan Domestik Indonesia. Ya, selamat datang para peserta. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para media partners yang telah mendukung webinar hari ini, yaitu dari Nata Satwa Nusantara, Asia for Animals Coalition, Animal Lovers Bersatu, Dr. B. The Vet, Bali Pet Crusader, Seva Buana, Rainbow Sanctuary Indonesia, Peduli Kucing, Stray Cat Defender, Sahabat Kucing Jalanan, Bubu Apps, Satu Peta Nabul, dan juga Animal Lawyer Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang manajemen hewan rescue. Perhatikan perilaku dan lingkungan mereka. Nah, webinar ini merupakan seri kedua dari webinar Rescue and Shelter Management Series. Dan perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian, dalam dunia rescue dan shelter itu tentunya tidak cukup dengan hanya melakukan perawatan medis, tapi kita juga perlu memahami bagaimana perilaku hewan, kemudian juga bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para hewan yang pasca kita rescue begitu. Nah, hari ini kita beruntung sekali karena kita akan belajar langsung dan berdiskusi lebih banyak lagi dengan narasumber yang sudah berpengalaman di bidang perilaku hewan dan manajemen shelter, yaitu Dr. Rio Aditya Setiawan, Master Science. Nah, berikut akan saya bacakan CV singkat beliau. Beliau merupakan Ketua Dewan Pembina sekaligus co-founder Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia. Beliau juga founder and veterinary behaviorist Dutpaus, International Society of Feline Medicine. Dan background pendidikan beliau S2 Master of Veterinary Science UGM, S1 dan profesi dokter hewan IPB. Kemudian Free Certified Veterinary Practitioner is ESAVS Internal Medicine, Certified Advanced Feline Behavior for Veterinary Professional. Nah, sebelum kita sambut dan mendengarkan materi secara langsung dari Dr. Rio, bagi para peserta yang mempunyai pertanyaan, bisa langsung menanyakannya dan menuliskannya di kolom chat ya, teman-teman. Dan juga kembali saya ingatkan, untuk para peserta yang belum mengganti format nama, boleh diganti terlebih dahulu dengan format nama, spasi asal, instansi, begitu ya. Dan juga mohon ketika materi berlangsung, dapat mematikan mikrofonnya. Dan, oh ya, ada kabar baik juga. Dalam sesi webinar kali ini, kita akan mengadakan giveaway tiket Animal Welfare Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 6 Desember. Nah, ini untuk para penanya yang aktif dan terpilih dan juga bagi para pemenang kuis. Jadi harap saksikan dan juga simak baik-baik ya materinya. Baik, langsung saja kita sambut kepada Dr. Rio. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Dok. Halo, halo semuanya. Mbak Ana kedengaran suara saya? Sore. Iya, Dok, sudah. Oke, saya coba share screen. Oke, sudah kelihatan? Oke, selamat sore ya
teman-teman sekalian. Senang banget rasanya bisa kumpul lagi, dan saya apresiasi banget sama teman-teman semuanya yang mau hadir pada hari ini juga, di malam minggu gitu ya, mau mau menjelang malam minggu, tapi masih pengen belajar dan pengen sama-sama bagi ilmu kayak gitu. Dan saya juga senang di sini bisa hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol dan mungkin sharing sedikit dari pengalaman yang saya miliki juga seperti itu. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Mbak Ana, hari ini kita akan belajar terkait perilaku dan lingkungan gitu ya. Jadi di manajemen hewan rescue saya maupun shelter banyak faktor-faktornya. Kali ini kita akan membahas secara dasarnya kenapa sih kita harus perhatikan perilaku dan juga lingkungan mereka. Um, di sini saya juga ada email saya di sini dari Dokter Hewan Shelter ya. Jadi kalau teman-teman mungkin dari sesama member dari Ina Shelter juga pengen diskusi, bisa diskusi di grup chat, bisa juga kalau pengen lebih private seperti itu ya, bisa kirim email juga ke saya di drh.rio@dokterhewanshelter.org, di mana konsultasi tersebut akan bersifat gratis untuk member dari Ina Shelter yang tujuannya juga sama-sama bergerak di bidang shelter maupun rescue maupun foster home ya. Oke, uh, di pada sore kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai tiga nih sebenarnya. Saya lihat sini latar belakangnya lumayan beragam ya. Saya lihat ada yang dari memang sudah apa dari komunitas, kemudian juga ada dari kampus seperti itu ya. Ada yang dari puskeswan juga. Selamat selamat datang Dokter Nurisa. Kemudian juga ada mini zoo juga gitu ya. Jadi cukup menarik, banyak berbagai macam instansi. Ada Bu Francine juga, selamat sore Bu. Oke, jadi dari momen kesempatan kali ini kita bicara mengenai tiga. Satu, kenapa sih kita perlu memikirkan perilaku dan lingkungan? Ya. Yang kedua, setelah kita tahu, kita akan mencoba memahami apa sih sebenarnya yang dialami sama si hewan ini, gitu ya. Yang ketiga, apa sih yang bisa kita lakukan? Materinya mungkin dalam 40 menit kita nggak akan bahas dalam seperti itu, tapi tenang aja, kita akan lebih banyak di sesi Q&A, dan juga kalau misalnya teman-teman, wah kayaknya seru nih topiknya, tolong dong dibahas lagi. Kita dari ADHSI juga sangat terbuka seperti itu ya, jadi teman-teman nanti bisa tinggal ketik di kolom chat maupun juga nanti di feedback form ataupun kontak kita langsung, tolong dong dibikin sesi lebih dalam soal yang ini gitu. Jadi kita bisa lebih spesifik juga. Karena tujuan dari ADHSI adalah kita pengen sama-sama belajar, tujuannya juga adalah kesejahteraan hewan yang lebih baik untuk hewan-hewan di Indonesia ya. Oke, sebelum saya buka, saya akan sharing dikit nih terkait saya juga salah satu hewan yang saya rescue begitu ya. Jadi latar belakang saya tadi mungkin CV agak salah, saya bukan anak UGM ya. Jadi mohon maaf kalau alma maternya UGM, saya bukan alma mater yang UGM. Mohon maaf atas kesalahannya. Tapi saya S1 dan pendidikan dokter hewan saya di IPB ya. Dan sebenarnya di sini cerita tentang Badi. Ya, jadi Badi ini sebenarnya ditemukan oleh saya dan teman-teman sekitar saya juga di lingkungan sekitar kampus, ya. Dan dia sebagai anak anjing di 2012 seperti itu. Tentu aja kita mau coba rawat seperti itu, tapi sebenarnya karena dia sudah anak anjing menjelang adolescent seperti itu, dia sangat tidak suka di kandang. Dan kita dengan keterbatasan yang kita ada, gitu ya, kita tidak punya rumah, kita hanya ada tempat kosan, kita harus terbatas harus dengan lingkungan yang kita punya antara di kandang ataupun di tali seperti itu ya. Dan ternyata Badi tidak mau. Dan karena itu kemudian akhirnya kita memutuskan untuk dirawat dengan sebagai free roaming dog. Artinya apa? Artinya makanan kita kasih, tempat tinggal kita juga terbuka di depan rumah kalau ada kita ada tempat yang kita sediakan untuk dia istirahat. Kalau misalnya hujan dia juga bisa tinggal di sana. Tapi dia juga punya decision untuk bisa pergi ke tempat lain. Karena dengan dia memang latar belakangnya dari kecil memang dia sebagai stray dog seperti itu, dia punya afinitas yang cukup kuat ke manusia, tapi dia juga takutan karena lingkungan di Bogor juga nggak semuanya juga suka anjing ya, jadi dia juga ada beberapa pengalaman di mana dia cukup takut dengan orang sekitar, tapi dengan beberapa orang dia juga mau, karena dia juga harus bergantung dengan makanannya dengan orang-orang sekitar seperti itu ya. Dan dia coba mencari makanan juga, dia cukup mencoba mencari di warteg-warteg seperti itu, tapi tentu saja
ini bisa memicu konflik. Karena itu kita pastikan bahwa yang paling penting adalah jangan sampai dia terluka, gitu ya. Jangan sampai dia terluka, jangan sampai dia ketakutan, sehingga kita cari tempat yang cukup jauh dari pemukiman, tapi dia dapat makan dengan baik, seperti itu ya. Jadi statusnya dia free roaming dog, dalam artian dia tidak di satu lingkungan tertentu, begitu ya. Um, apakah ada batasan atau ada batasan? Dalam artian apakah mungkin orang jahatin dia? Pasti bisa kayak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dengan keterbatasan yang ada, ini akan kesimpulan yang paling cukup baik yang kita pilih saat itu di 2012 sampai 2013. Sampai akhirnya kita carikan adopter di 2013 akhir, karena saya dan adik-adik kelas saya udah nggak ada yang bisa rawat lagi. Jadi kita sempat ngobrol sama adik kelas, tolong dong kamu bisa bawa rawat nggak dan sebagainya. Ternyata nggak bisa. Sehingga dengan kalau tidak ada yang person in charge yang merawat di daerah tersebut, otomatis welfare jadi bermasalah nih ya. Jadi kita pasti mikirin, aduh nih kalau ada yang nggak ada yang lindungin, nggak ada yang lindungin, makanan juga akses makanan juga terbatas, seperti itu ya. Vaksinasi juga dia akan terbatas. Sehingga kita coba cari, oke, kayaknya dia harus dicarikan adopter, begitu ya. Kita cari adopter, kalau bisa memang lingkungan yang memang tidak terlalu ramai, seperti itu ya, dan dia juga tidak terlalu banyak exposure dengan tempat-tempat luar, seperti itu. Dan akhirnya ada adopter yang mau ambil. Sampai 2025 saat ini masih hidup bersama adopter di Gading Serpong, kayak gitu ya. Jadi dia harus cari tempat yang memang yang lumayan ada space, dia ada tempat terbuka di mana dia bisa pupuk dan pipis di taman di luar dan dia bisa masuk ke dalam, seperti itu ya. Jadi sebenarnya cerita ini cukup menarik karena kalau dilihat sebenarnya perjalanan si Badi ini berbagai macam dan kontekstual, begitu ya. Nah, sebenarnya kenapa perilaku sama lingkungannya jadi penting? Karena sebenarnya tujuan kita adalah kenapa sih kita bergerak di bidang kehewanan ini, gitu ya. Karena kan kita pengen hewan yang kita rawat sejahtera, gitu ya. Kalau dari dunia kedokteran hewan, kita lihat dari kesejahteraan hewan atau welfare, seperti itu ya. Welfare ini ada macam-macam nih. Dia ada good welfare, gitu, bagus ya. Semua sangat sejahtera hewan anjing kucingnya. Ada dia tidak bagus atau poor welfare, gitu ya. Kondisi welfare-nya jelek. Ada juga tengah-tengah, seperti itu. Dalam artian dia dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak, ya. Dan sebenarnya ketika kita lihat bahwa hewan ini dapat misalnya tidak terbebas dari rasa sakit, seperti itu, kita bilang dia termasuk neutral. Dan artian dia tidak merasakan sakit, berarti dia tidak poor, begitu ya. Tapi dia tidak merasakan kesenangan, kayak gitu ya. Dia tidak happy. Dan itu berarti dia tidak good, ya. Jadi dia akan di tengah-tengah. Dan tujuannya otomatis kalau saat ini kita kan pastikan ketika kebebasan hewan kan kita inginkan adalah ya jangan sampai mereka tidak sejahtera, gitu. Tapi konteks yang cukup menarik adalah bagaimana supaya hewan ini lebih sejahtera, gitu. Dalam artian sejahteranya positif, ya. Jadi menurut saya cukup menarik dan konteks ini tentu saja akan berbeda-beda, ya. Mungkin kalau teman-teman ketemu dengan anjing atau kucing di jalan seperti itu atau mungkin di rumah orang seperti itu ya, kita harus lihat kontekstual saat itu bagaimana sih status kesejahteraannya mereka, gitu ya. Otomatis yang paling bagus adalah ketika kita amatin secara beberapa lama sehingga kita mulai tahu nih apakah kesejahteraan dia akan naik turun. Contohnya misalnya ya, kalau saya bawa kucing liar, gitu ya, kucing rescue ke klinik, pasti dokter pasti heboh banget, gitu. Kita mulai restrain dengan sangat cukup restrain, dan dokter dan kucing pun sangat ketakutan, gitu ya. Pasti mungkin teriak-teriak, adalah cakar-cakaran kayak gitu ya. Apakah kucingnya dalam kondisi welfare yang baik? Ya sebenarnya enggak, gitu ya. Kondisinya kucingnya stres, kucingnya juga mau kabur dari ruangan dokternya, seperti. Tapi yang kita lihat adalah oh ternyata itu hanya terjadi temporary. Dan artian besoknya lingkungan tersebut berubah. Lingkungan tersebut tidak lagi menyeramkan karena tidak lagi ada di klinik, seperti itu ya. Jadi cukup menarik. Nah, bagaimana sih kita sebenarnya menentukan bahwa hewan ini sejahtera, gitu? Karena kan kita sayang ya sama si anjing dan kucing ini. Kita lihat dari 5 kebutuhan hewan, yaitu kebutuhan. Kalau misalnya 5 kebebasan hewan juga cukup bagus, tapi yang baru adalah 5 kebutuhan hewan, yaitu 5 welfare needs, begitu ya. Saya urutkannya sesuai dari apa yang cukup umum ya di Indonesia. Yang paling pertama adalah kebutuhan untuk terlindungi dari rasa sakit, luka, tertekan, dan penyakit. Nah, ini sebenarnya
hal yang cukup umum ya ketika kita lihat wah kucingnya luka, wah anjingnya dilukain sama orang, disakitin. Otomatis kita ada keinginan untuk memastikan bagaimana hewan tersebut bisa diobatin begitu ya, luka-luka terbuka bisa diobatin dan dia tidak lagi ketakutan begitu ya. Tapi kan sebenarnya tidak hanya itu kebutuhan dari si hewan. Dia kebutuhan akan makanan yang tepat begitu ya. Dia tidak apa makanannya apakah status nutrisinya cukup untuk si anjing atau kucing tersebut. Apakah dia punya lingkungan yang tepat? Nah, ini makanya kenapa kita bahas nih sekarang mengenai perhatikan lingkungannya. Karena lingkungannya akan menjadi faktor kesejahteraan hewan dari si anjing atau kucing tersebut. Kemudian yang keempat, apakah kebutuhan terpisah atau bergabung dengan hewan lain? Sebenarnya kalau dipikirkan, ini juga masuk bagian lingkungan gitu ya. Ada beberapa anjing atau kucing yang mereka bisa digabungkan, ada beberapa anjing dan kucing yang tidak bisa digabungkan gitu ya. Ada beberapa yang cocok di lingkungan small medium space 2-3 ekor, seperti ada beberapa yang juga bagus di lingkungan grup gitu ya, di atas 10 ekor. Jadi otomatis ini kita harus perhatikan karena kan pasti stress levelnya akan berbeda. Kemudian kebutuhan untuk ekspresi perilaku alamiah. Ini sebenarnya lumayan banyak dibahas ya. Tapi sebenarnya perilaku alamiah ini kan sebenarnya tidak hanya dia bisa pipis dan dia bisa pupuk gitu. Tapi apakah dia bisa eksplorasi dulu sebelum pipis seperti itu misalnya. Jadi sebenarnya banyak ketika kita bicara kebutuhan, kita akan bicara mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan welfare state-nya mereka. Jadi kesejahteraannya semakin positif gitu ya. Jadi ketika kita rescue, ketika kita masukkan dalam shelter, harapannya kesejahteraannya positif. Oke. Okay? Oke, nah ketika kita bicara mengenai lingkungan dan juga perilaku seperti itu, biasanya banyak kalau di lingkungan di Indonesia kita bilang kayak psikolog hewannya gitu ya, dalam artian apa sih yang terjadi sama si anjing atau si kucing ini, gitu ya. Sebenarnya ketika kita ngomong psikologi di manusia, kita bicara mengenai pikiran ya dari kita. Kalau misalnya kayak saya suka ke psikolog gitu ya, saya suka konsultasi apa ke psikolog dan psikolog akan memikirkan apa sih yang Pak Rio pikirkan seperti itu kan. Kemudian apa sih yang Pak Rio katakan sehingga biasanya psikolog tersebut akan mengevaluasi dari kata-kata saya gitu ya. Oh kenapa ya kok Pak Rio bilang apa kalau ini adalah kewajiban Bapak. Bapak menggunakan kata harus bukan menggunakan kata mau begitu ya kan itu kan suatu hal berbeda ya. Jadi saya bagaimana saya berkomunikasi itu akan membuat menunjukkan apa sih yang saya pikirkan begitu ya. Nah, kalau di hewan sayangnya mereka nggak bisa bahasa verbal ya, dia nggak bisa ngomong sama dengan bahasa manusia maupun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, karena itu penting untuk dimana kita lihat perilakunya. Karena dengan perilaku inilah sebenarnya kita bisa mengamati sebenarnya apa sih yang dia pikirkan begitu ya. Mungkin contohnya ya sama seperti kalau kita merawat bayi ya. Kalau merawat bayi mereka nggak bisa tuh bahasa verbal. Sehingga kita mau nggak mau kita harus lihat nih, nangisan ini tangisan lapar, tangisan kamarnya panas, tangisan karena apa ternyata di bajunya popoknya basah ya. Kita harus tahu karena bentuknya perilakunya sama, yaitu dia hanya nangis gitu ya. Tapi kita harus menerka sebenarnya apa sih yang dibalik dari tangisan atau perilaku tersebut. Nah, ilmu perilaku ini sebenarnya kita sebut ilmu sains. Kenapa ilmu sains? Karena ini bisa diulang. Dalam artian, ya kita tahu kalau bayi yang popoknya basah, kemungkinan besar dia akan menangis seperti itu. Jadi kita mulai tahu bahwa sekarang kalau misalnya ngomong dengan dokter anak, ya kita tahu sebenarnya sih apa sih penyebab bayi menangis. Udah bisa sebutin tuh listnya, karena itu memang sesuatu hal yang dapat diulang dan terjadi dengan banyak bayi begitu ya. Jadi perilaku pun juga sama. Kita ada studi keilmuannya di mana kita lihat, oh sebenarnya berbagai anjing yang banyak ini mereka berperilaku serupa ketika menghadapi sesuatu. Contohnya, ketika mereka takut, yang tunjukkan seperti ini loh, bentuk telinganya, bentuk badannya, gerakannya, itu bisa kita samakan. Dan makanya kenapa kita sebut dengan ilmu sains. Dan kita dapat ketahui, gitu ya, dalam artian ini sesuatu yang bisa kita prediksi. Ya. Nah, kemudian kenapa sih lingkungan dan perilaku gitu ya judulnya kan apa untuk ketahui dan kenali lingkungan sama perilakunya perhatikan. Nah karena ketika kita bicara si kucing ini nih contohnya itu akan berhubungan dengan apa sih yang sebenarnya dia terima ya apa yang dia apa lingkungan di sekitar dia yang akan dia rasakan dan dia terima dan akan dia proses dalam otaknya dia dan dia pikirkan itu akan membuat
menghasilkan apa yang terjadi gitu ya. Contohnya di sini, anggaplah si kucing belang ini begitu ya. Dia akan memproses lingkungan tempat tinggalnya dia. Saya tinggal di mana sih? Saya tinggal di rumah kah? Di kamar kah? Di tempat terbuka kah? Di taman kah? Di gudang yang tanpa orang kah? Begitu ya. Sebesar apa itu akan ngaruh juga. Sekecil apa itu juga akan mempengaruhi. Ya, kemudian hubungan manusia dengan hewan. Bagaimana sih interaksi si kucing belang ini dengan manusia sekitarnya mereka begitu ya, sekitar dia. Apakah manusianya baikkah? Apakah manusia menakutkankah? Apakah ada gerakan-gerakan yang membuat dia kaget seperti itu? Ini akan juga ngaruh. Dia akan melihat apakah lingkungan, apakah manusia-manusia sekitar dia itu sesuatu yang menakutkan apa menyenangkan seperti itu ya. Yang ketiga ada pengayaan lingkungan atau kita sebut enrichment. Lingkungan kita bilang ada kandang dengan tempat sembunyi gitu ya. Dia bisa sembunyi kalau misalnya dibutuhkan. Ada kandang tanpa tempat sembunyi. Otomatis beda nih sama-sama kandang gitu ya. Tapi itu akan menjadi tempat yang dia akan sesuatu input yang berbeda buat dia. Layanan medis dokter hewan begitu ya. Kalau kita bicara mengenai kesejahteraan, otomatis kita lihat apakah si kucing ini si belangnya diperiksa sama dokter hewan dan kemudian apakah kita tahu apakah dia ada rasa sakit yang mungkin nggak kita rasakan gitu, bukan luka terbuka. Dan nutrisi juga akan mempengaruhi begitu ya. Apa yang dia makan, kemudian itu apa yang akan terjadi. Nah, itu kan yang dia terima ya dalam artian yang bisa yang si kucing belang ini memproses begitu dari lingkungannya dia. Nah, kemudian kucing belang ini akan melakukan sesuatu ya yang terjadi. Kita bisa amati gitu ya. Kita lihat kesehatannya dia ya. Apakah kucing belang ini kondisi kesehatannya bagus apa enggak? Ya. Perilakunya si kucing belang ini apakah dia rileks, apakah dia interaktif, apakah dia diam, apakah dia ketakutan, begitu ya, itu kita bisa lihat juga. Makanya kenapa perilaku jadi hal yang penting ketika kita ngomong lingkungan dan perilaku, karena keduanya akan berhubungan ya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian respon fisiologis ya, biasanya kita lihat kalau di dokter hewan kita lihat denyut nadinya meningkat ya. Kadang-kadang ada gambaran darah leukogramnya juga meningkat, seperti stres leukogram juga ada di sana. Di mana kita bisa cek dengan cek darah seperti itu. Atau kadar kortisol naik, kalau misalnya di beberapa negara sudah bisa dilihat tuh dengan kadar kortisol, kita lihat kucing ini sebenarnya seberapa stres sih begitu ya. Kemudian respon emosional begitu ya, dan juga kondisi tubuh. Biasanya kalau kucing yang makannya kayak kurus, seperti itu otomatis nutrisinya nggak bagus, dia akan kelihatan juga. Kalau nutrisinya kebanyakan juga, sepertinya juga akan kelihatan juga badannya juga overweight seperti itu. Jadi ini hal-hal, jadi kita harus perhatikan apa sih yang kucing ini terima dan apa yang terjadi. Jadi dengan dua konsep ini kita bisa lebih mengetahui begitu ya. Dalam artian apa sih yang kucing ini pikirkan dan apa yang kucing ini rasakan gitu. Dan masalah perilaku ini cukup menarik karena 1 dari 4 ekor hewan peliharaan ini kondisinya di Danish ya, di Eropa gitu ya, dia ada studi dari semua hewan-hewan yang di shelter seperti itu, dan 25% kasusnya dilaporkan karena masalah perilaku begitu ya. Dan masalah-masalah perilakunya apa aja sih yang sebenarnya cukup umum ya. Dia bilang, oh anjingnya tuh suka ngerusak di rumah, atau kucingnya juga suka nyakar, ngerusak gorden dan segala macamnya. Berisik gitu ya, gonggong-gonggong terus atau ngeong-ngeong terus sehingga orang rumah nggak kuat, kabur gitu ya, ketika dibuka pintu dia langsung kabur keluar rumah, dia nggak balik lagi seperti itu. Menggigit, ini juga menggigit cukup umum, banyak banget yang datang ke saya kasusnya karena agresif seperti itu ya. Walaupun menggigit ini pun masalah perilaku, betul dia menggigit, tapi kan kita harus tahu dulu sebenarnya dia menggigit karena apa. Jadi balik lagi tadi, apa sih yang dia dapatkan gitu, apa yang dia terima gitu ya. Apakah dia mungkin menggigit karena manusianya menakutkan, dia menggigit karena temannya atau kucing lain atau anjing lain menakutkan begitu ya. Ataukah dia menggigit memang karena dia teritorial misalnya, dia memang menjaga teritorinya dia, seperti bisa juga. Atau perilaku yang hal-hal gampang kayak misalnya naik ke sofa, itu juga kadang-kadang dibilang, aduh saya kotor ya, seperti saya nggak mau rumah saya jadi kotor gara-gara si hewan ini. Ketakutan, ini juga masalah cukup umum ya, terutama ketika hewan di rescue, biasanya saya suka dibilang, oh ini dok kucingnya trauma gitu ya, kucingnya trauma, anjingnya trauma, jadinya dia gampang takut, dipegang nggak mau, seperti itu. Atau ya pipis sembarangan.
Itu juga hal-hal yang sebenarnya hal-hal dasar, tapi sebenarnya juga masalah perilaku yang dilaporkan oleh si adopter ataupun pemilik hewan, begitu ya. Nah, jadi setelah kita tahu nih pentingnya, gimana sih caranya, sebenarnya kita bisa amatin. Ada beberapa perilaku-perilaku ini yang tadi bilang ketakutan ataupun agresif, kita bisa amati sih tanda-tandanya kayak gitu ya. Jadi dari perilakunya. Jadi kita kita bisa lihat dari postur tubuhnya maupun dari gerakan badannya. Ini contohnya aja ketika anjing ketakutan, sebenarnya atau hewan kucing juga sebenarnya bentuknya juga cukup mirip untuk ketakutan. Dia biasanya akan lihat kalau anjing dia akan menjilat-jilat kayak gitu. Dia akan licking. Awalnya dia mungkin stress levelnya masih rendah, dia mulai akan jilat-jilat dulu tuh biasanya tuh. Ya. Kemudian dia akan mulai aware. Dia akan melihat, dia akan coba eye contact gitu. Dia akan ngelihat kita atau ngeliatin objek yang dia takut, kemudian dia palingin wajahnya kayak gitu ya. Kemudian ada lama kelamaan akan muncul perilaku yang lebih kelihatan lagi nih, kayak misalnya telinganya ke belakang. Dia mulai mengecilkan badannya dia ya. Dan kemudian badan dia pun mulai ngecil, dia nunduk ke belakang. Nah, seketika nunduk ke bawah, biasanya dia juga akan biasanya akan mundur ke belakang juga kayak gitu ya. Kalau di anjing dia akan mulai ekornya, kalau paling dasar ekornya masuk tuh, ekornya masuk. Biasanya kan kalau dari pet owner suka ngeliatnya seperti itu kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ekor masuk pun jangan ditunggu sampai ekornya masuk gitu ya. Tapi kita lihat juga apa sih tanda-tanda stres yang mungkin hanya muncul satu apa dua. Tapi kita jadi tanda yang baik juga ketika kita tahu nih bahwa stress levelnya sebelum sampai benar-benar kelihatan banget badannya ngeringkuk, telinga ke belakang, ekornya gemeteran, ekornya masuk ke dalam. Sebelum sampai ke sana, apa sih tanda-tanda yang muncul satu apa dua yang kita bisa bilang, oh ini kayaknya hewannya masih takut nih, seperti itu ya. Jadi yang kayak di belakang di bawah kanan cukup menarik ya kan, misalnya dia berhenti kaku aja saya udah tanda takut gitu ya. Jadi jangan jangan sampai walaupun dia masih ke kiri kanan tapi ketika dia diam seperti itu, dia nggak gerak di belakang aja, di kandang aja, sebenarnya itu udah bentuk dari standar mulai tanda-tanda ketakutan atau tanda stres ya. Malingin muka, nggak mau lihat wajah kita, bukan berarti oh ini kucingnya atau anjingnya malu deh kayaknya, tapi sebenarnya itu ada bentuk tanda dasar dari dia mulai tanda ketakutan gitu ya. Walaupun dipanggil-panggil mau datang, tapi saya dia banyak buang muka seperti itu ya. Tadi menjilat mulut saya bilang itu juga tindakan yang kita lihat, oh lucu banget sih dia jilat-jilat, sebenarnya bukan lucu ya, tapi dia mulai agak ragu nih dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dia ya. Atau menguap. Nah, menguap juga sebenarnya, oh ini anjingnya atau kucingnya ngantuk. Sebenarnya menguap ini bisa jadi salah satu tanda juga ketika digabungkan dengan yang lain adalah bentuk dari stress response juga dari si anjingnya. Kalau saya lihat kalau di anjing ketika saya dog training seperti itu ya, biasanya anjingnya juga suka dia menggeleng-gelengkan kepalanya gitu, kita bilang head shaking, itu sebenarnya juga bentuk stres. Tapi jadi saya tahu nih, waduh nih kayaknya udah kelamaan nih kelasnya, mungkin dia harus pelan-pelan juga, dia harus mulai istirahat dulu untuk balik stres responnya supaya normal lagi ya. Itu tanda-tanda stres. Bisa juga kita lihat kalau dari perilaku, sebenarnya perilaku yang harus kelihatan juga adalah dari agresif gitu ya. Dalam artian agresif ini juga tadi saya bilang asalnya ada banyak, penyebabnya ada banyak, tapi yang agresif yang kita lihat di sini sebenarnya ada namanya tangga dari agresi gitu ya. Jadi sebenarnya paling atas kita bilang itu adalah ketika dia gigit ya. Anjing atau kucingnya gigit. Tapi sebenarnya sebelum dia menggigit ada berbagai macam perilaku yang kita bisa amatin ya. Sebelum dia menggigit, dia akan mulai snapping. Snap itu adalah dia gigit angin gitu ya. Dia nggak benar nggak ada luka, tapi dia udah rock gitu ya. Dia udah sebenarnya gigit di depan kita. Itu snapping ya. Sebelum snapping apa? Dia growling. Dia mulai menggeram gitu ya. Jadi menggeram ini kan sebenarnya dia belum gigit tuh, tapi dia juga sudah tanda-tanda bahwa dia sudah mengekspresikan agresi ya, bahwa dia ngerasa gue merasa ini lingkungan yang tidak aman nih untuk dia ya. Sebelum growling, biasanya kalau growling orang udah mundur ya. Sebelum growling apa sih bisa dilihat sebenarnya adalah ketika dia mulai stiffening up atau staring, dia mulai ngeliatin kita dan badan dia mulai kaku ya, saya bilang tadi mulai diem. Nah, ini juga sebenarnya juga perlu diperhatikan ya. Ini kadang-kadang anjingnya ketika diam, anjingnya kita pikir baik-baik aja. Sebenarnya kita lihat kalau dia udah mulai kaku, kita tahu bahwa wah ini udah mulai bentar, dia udah mulai on the stress and the aggression ladder.
ya. Sebelumnya apalagi lebih rileks, lebih udah mulai oranye, ya, dia mulai telentang, kakinya naik ke atas. Kadang-kadang bisa juga telentang ini bisa disalahartikan dengan dia rileks gitu ya. Bisa juga rileks, bisa juga karena dia merasa aku bukan ancaman, tolong jangan deketin gitu ya, tolong udahan. Tapi kalau misalnya kita kita nggak tahu konteksnya, kita lanjutin lagi, otomatis dia bisa ada tuh kadang kasus di mana anjingnya tuh kayaknya bipolar deh dok gitu ya. Ketika aku deketin dia udah telentang-tentang tuh, udah kasih perut minta dielus, tapi begitu saya elus dia gigit saya kayak gitu ya. Sebenarnya konteksnya bukan dia bipolar, dia sudah menunjukkan perilaku bahwa dia nggak mau nih dipegang, tapi sebenarnya malah makin dideketin gitu ya. Atau tadi tanda yang saya bilang di tengah-tengah, ketika dia stres di tengah-tengah ya, stres level yang udah lumayan naik, sebelum dia agresif, dia akan ekor ke belakang, kayak gitu, dan dia mulai takut, ya. Kemudian di bawah-bawah lagi apa sih yang kita lihat? Nah tadi sebenarnya tanda stres awal, ya, stres awal dia mulai balikin muka, dia mulai jilat-jilat hidung, begitu dia mulai nguap, mata dia mulai kedip-kedip, itu sebenarnya tanda-tanda stres awal sebelum dia ke agresif, gitu. Jadi sebenarnya paling bagus apa? Kalau kita tahu tanda stres, ya karena ketakutan, harapannya ketika dia udah hijau, hijau muda, kuning, kita udah mulai stop. Ya kita mulai tahu bahwa oh ini akan naik nih, dia akan eskalasi ke agresi. Jadi sebaiknya kita mulai hentikan dan kita mulai coba pertimbangkan lagi ya setelah kita amati. Nah, kenapa sih lingkungannya penting? Tadi kita lihat bicara bahwa perilaku ini menarik ya. Kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang dia pikirkan gitu ya. Nah, sekarang kenapa lingkungannya penting juga di manajemen hewan rescue? Kalau misalnya dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan, mungkin kita bisa interaktif dikit ya. Saya juga bisa kolom chat di bawah, saya bisa baca juga. Mungkin teman-teman kita coba sama-sama cari tahu ya, apa sih bedanya menurut teman-teman gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Lingkungannya ya, bukan anjingnya. Jadi bilang, oh anjingnya lebih happy yang sebelah kanan, itu oke, tapi saya lihat lingkungannya. Boleh? Saya tunggu 1-2 menit. Jangan ragu-ragu ya, teman-teman. Di sini ada 39 orang ya, jadi saya harapannya ada 38 lah minimal, dikurangin saya ya. Perbedaannya. Kita mencoba nih, kita coba amatin lingkungannya dulu. Ya, sudah ada input ya dari member ADHS juga. Terima kasih dok. Yang di sebelah kiri space-nya lebih luas, begitu ya. Yang kanan banyak toys. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari space-nya sebelah kiri lebih luas, space-nya sebelah kanan space-nya lebih sedikit ya, karena dia dalam kamar nih ya. Jadi betul space-nya berbeda. Kemudian toys ya, toys-nya juga menarik nih. Betul kata Dok Azahra, yang sebelah kanan ada mainannya ya, di sebelah kiri nggak ada mainannya. Oke. Okay? Yang sebelah kiri bermain dengan anjing lainnya, yang sebelah kanan bermain di tempat luas yang bersih. Ya, nah ini sebenarnya menarik ya. Yang sebelah kiri anjingnya ditemani dengan anjing-anjing lainnya. Ya, dia bisa bermain, dia bisa berinteraksi sama anjing lain. Ya, di sebelah kanan anjingnya sendirian, jadi otomatis dia tidak bisa berinteraksi dengan anjing lain di gambar sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan tempatnya luas dan bersih. Nah, dari kalau tempat luas tadi sebenarnya luasnya lebih luas yang kiri, ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lagi, masuk akal juga nih dengan kata Mbak Aulia. Sebenarnya kalau dilihat dari lingkungan dari si anjing itu sendiri, mungkin sebenarnya kanan lebih luas, ya. Kalau dilihat jarak antara anjingnya di sebelah kiri, walaupun total ruangannya luas, tapi jarak kalau dibagi dengan jumlah anjing mungkin bisa lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan, ya. Terima kasih inputnya.
dan bersih ya. Sebenarnya ke kiri kanan sama-sama bersih nih ya. Saya kita lihat gak ada kotoran. Jadi saya dua-duanya bersih. Em, Oke, yang kanan lebih terlihat bahagia, ya betul. Apa ada senyumnya ya? Ini dari perilakunya. Yang satu banyak temannya, yang satu anak tunggal, itu betul ya. Yang sebelah apa lingkungannya juga banyak. Yang kiri terlalu ramai, sebelah kanan sendiri dia merasa disayangi. Eh, nah ini sebenarnya cukup menarik ya dari apa Kak Anissa. Sebenarnya kita nggak bisa nerka-nerka mana yang lebih disayangin ya. Anjing di kiri, anjing di kanan mungkin sama-sama merasa disayangin. Kita nggak ada yang tahu dari gambar ini ya. Karena kan itu kan apa yang dia rasakan ya, dan kita nggak bisa tahu. Tapi bisa lihat biasanya karena ini gambarnya tidak bergerak, sayangnya kita nggak bisa lihat nih anjingnya dalam kondisi rileks, anjingnya dalam kondisi um, stres begitu ya, kita nggak bisa tahu. Dari gambar ini kita nggak bisa kelihatan. Tapi betul kalau dilihat di sebelah sini, yang sebelah kanan mungkin dari Kak Anissa ngeliat ada gambar orang tuanya ya, ada parents-nya di belakang yang lagi ngeliatin anjingnya. Jadi mungkin itu konteks di mana mungkin dari interaksi sebenarnya kalau dari jumlah manusia sebelah kiri itu apa ada manusia satu dengan apa jumlah anjing yang cukup banyak, di sebelah kanan manusia ada dua dengan anjingnya satu ya. Jadi interaksinya sebenarnya akan lebih banyak interaksi dengan manusia di sebelah kanan ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Sari, mungkin nanti kita bisa diskusi di belakang ya Kak ya. Oke, tapi betul lingkungan itu jadi penting ya. Jadi teman-teman kita bisa amatin dan kita lihat lingkungan ini ketika ada perilaku yang stres seperti itu, kita lihat lagi lingkungannya ada nggak sih yang perlu kita ubah ya. Nah, sama juga lingkungan di sebelah untuk di kucing begitu ya. Ini ada beberapa lingkungan ya. Lingkungan bisa akan berbeda-beda. Dalam artian di sebelah kiri ketika kucingnya sebelum direscue ya, dia akan ada di jalanan. Saya lihat ada kucing hitam juga di belakang sana gitu ya. Kita nggak tahu apakah kucing hitam ini akan menyerang si kucing putih begitu ya, kita nggak tahu. Tapi kita lihat dari lingkungannya di jalan, otomatis lingkungan ini mungkin cukup luas ya, di mana dia bisa kabur. Kalau kucing hitam ini menyerang, dia akan kucing putih bisa akan kabur kayak gitu juga ya. Dan kucing ini bisa bergerak dengan lebih leluasa di jalanan ya. Tapi mungkin di sini apakah dia ada makanan? Kita nggak lihat ada piring makanan ya di sana. Apakah dia di tempat di dalam dia bebas dari cuaca? Kita juga nggak bisa lihat karena tapi kalau gambarnya sebelah kiri sepertinya dia lagi di tempat terbuka ya dengan banyak tanaman. Otomatis dia tidak terlindung dari panas maupun dari hujan. Ya, kemudian kucing ini direscue. Ya, ketika kucing ini direscue di gambar tengah seperti itu ya, kita masukkan di kandang misalnya di rumah yang kita punya seperti itu dan dilihat bahwa kucing ini indoor jadinya ya, sehingga dia mungkin terhindar dari rasa panas maupun dari cuaca hujan ya. Di belakangnya kita lihat ada tempat makan. Jadi kucing ini mungkin juga akan dapat akses makan yang lebih gampang di tempat tersebut begitu ya. Tapi di lingkungan tersebut juga kalau dilihat ya lingkungannya adalah di dalam kandang sehingga ruang jelajah ataupun space yang dimiliki sama si kucing ini juga akan terbatas di kondisi yang ketika dia baru direscue. Ya, di sebelah kanan kita lihat mungkin ketika kucing tersebut diadopsi begitu ya oleh pemilik hewan, oleh adopternya dan kucing ini yang sebelah kanan kucingnya lagi berdiri di cat tree ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat kucing ini memiliki elevasi. Dia bisa dari lantai bawah ke lantai atas. Dia lagi istirahat di cat tree. Kita lihat juga di cat tree tersebut juga tempat sembunyi ya, yang tidak ada dimiliki oleh si kucing pertama di sebelah kiri maupun kucing di tengah-tengah ya. Dan lingkungannya juga sama, dia indoor, kita lihat ada kacanya ya, tapi dia juga bisa ngelihat keluar. Jadi dia masih bisa lihat lingkungan sekitar dia, sedangkan di tengah dia kondisinya sangat indoor gitu. Kita nggak bisa lihat ada tanaman maupun lingkungan luar. Jadi ketiga kucing ini memiliki lingkungan yang berbeda ya. Kalau ini pun kucing yang sama ini akan mendapati dirinya di lingkungan yang berbeda-beda ya sesuai dengan kondisi kucing tersebut saat itu. Jadi kita perlu amatin juga mana sih kucing yang bahagia. Kayak tadi kalau saya contohnya ketika saya bilang dengan anjing yang saya rescue seperti itu ya, dia benar-benar dia butuh lingkungan yang cukup luas gitu ya untuk dia bisa berasa aman dan bisa mengekspresikan perilakunya. Ada beberapa juga yang cukup
di apartemen baik-baik aja kucing gitu. Dia tidak terlalu banyak berjalan. Dia tetap relax, tetap happy seperti itu. Jadi masing-masing kucing juga bisa kan berbeda-beda, ya. Eh, dari sisi lingkungan ini sebenarnya ada beberapa yang kita bisa beberapa dasar yang bisa saya sampaikan gitu ya. Di sini lingkungan untuk di anjing pada dasarnya ukuran yang paling dasar ketika kita bicara dari shelter veterinarians adalah ukuran 1 kali 3 gitu ya. Dia sekitar 3 meter persegi, belum dihitung dengan tingginya. Tingginya otomatis juga harus cukup tinggi ya. Itu adalah lingkungan untuk 1 ekor anjing. Apakah kalau misalnya dia punya lingkungan yang beberapa anjing, otomatis dia harus bisa dikalikan nih, seberapa luas sih daerahnya. Ini secara rule of thumb-nya aja, secara gambaran generalnya. Kemudian lingkungan tersebut juga harus mudah dibersihkan ya. Kalau misalnya dia basicnya di tanah, sebenarnya akan sulit sekali kalau misalnya dia tidak bisa dan kalau misalnya dia tidak ada ruang karantina seperti di awal, otomatis sekali tempat tersebut terkontaminasi akan semakin sulit untuk dikendalikan lingkungannya. Harapannya bisa dibersihkan dengan cukup gampang. Ada cahaya dan sirkulasi, ya dia harus ada lingkungan yang area yang lumayan terbuka, dan ada kesempatan untuk olahraga dan eksplorasi di luar kandang. Ya, ketika kita bilang ukuran 1 kali 3, ini adalah ukuran tempat untuk dia istirahat dan tempat tinggalnya, begitu ya. Tapi perilaku alamiah dia untuk bereksplorasi dan berolahraga itu harus dilakukan di luar dari lingkungan tersebut, ya. Lingkungan tersebut harus tempat makan yang bersih, tempat tidur, ya, dan tempat pipis dan pupuk yang juga terpisah dari tempat tidurnya. Ya, kalau dilihat di sini sebenarnya cukup menarik, anjingnya dia punya beberapa mainan, ya. Dilihat bahwa dia punya tempat tidur terpisah, ya, agak di atas, karena beberapa pet owner sukanya ya, dia udah beli pet bed gitu ya. Kalau kemarin saya ke IPE, wah mereka bisa beli pet bed macam-macam ya. Jadi sebenarnya cukup bagus untuk anjing tersebut tahu mana tempat istirahatnya dia. Ada blanketnya di sana ya. Kemudian ada toys-nya juga, saya lihat ada bola-bolaan warna ungu ya. Kemudian ada tulang-tulangannya juga. Dan di sini juga ada kotak karton ya, kardus di mana isinya mungkin buat makanan, di mana dia bisa buka dan dia bisa mencoba mencari makanannya. Di sebelah belakangnya ada tempat minum yang digantung ya. Kalau di kucing ukuran secara general standarnya ya ukurannya sekitar juga daerahnya sekitar 1,5 meter persegi gitu ya, 1 kali 1,5. Ini per kucing ya, dan sama juga dia mudah dibersihkan, ada cahaya dan sirkulasi, dia punya tempat tidur ya, tempat makan yang terpisah juga, dan dia ada litter box ya. Kalau di anjing dia bisa punya lingkungan yang tempat yang terpisah yang cukup jauh dari tempat tidur untuk dia pupuk dan pipis. Kalau di kucing memang kita harus sediakan litter box ya. Dan litter box ini juga harus bersih ya. Jadi ini kebutuhan lingkungan dasar ya. Kemudian kita mikirkan mengenai pengayaan. Pengayaan artinya kita bagaimana lingkungan yang ini kita kayakan. Kita kayakan dengan apa? Kita mengkayakan lingkungan ini dengan memberikan mainan, ruang jelajah. Kalau lihat dari gambar sebelah sini ya, ini salah satu contoh dari Korat University. Dia modelnya ada cat tree-nya juga ya, dan cat tree ini sebenarnya juga dilihat homemade ya, dengan kayu-kayuan sebenarnya kemudian digantung. Kucing tersebut juga dapat ruang jelajah lebih baik ya. Jadi nggak hanya di lantai dasar, tapi dia bisa ke lantai atas juga. Dan kita lihat ada beberapa ruang sembunyi ya. Ruang sembunyi juga bisa nggak perlu mewah-mewah banget, sebenarnya dengan kardus-kardus yang sisa seperti itu dari kiriman online, itu juga bisa dipakai sebagai ruang sembunyi dari dia. Ataupun kita tutupkan dengan kain bekas, seperti itu juga akan membuat lingkungan yang lebih tertutup untuk si kucing tersebut. Ya. Kenapa lingkungan ini penting? Karena lingkungan ini akan memberikan, tadi saya bilangnya, lingkungan itu kan sesuatu yang dia terima, sesuatu yang dia proses, sehingga akhirnya kita sesuatu yang bisa kita amati atau perilakunya. Kenapa sih dalam tengah-tengah tadi, si kucing belang tadi, dia ada pembelajaran. Ya, sama kayak manusia, semua makhluk hidup, dia punya pembelajaran. Dia akan bersikap sesuai dengan pengalamannya mereka. Ya, kalau dia di lingkungannya yang dia nggak bisa ada mainan, dia nggak tahu caranya main, ketika sampai di rumah, dia akan melihat, oh ini gorden apa ya? Dia tidak tahu bagaimana bersikap dengan si gorden tersebut. Ya, ini kenapa ada karpet ya? Dia juga tidak tahu bagaimana bersikap dengan si karpet tersebut. Ya, jadi tentu saja
teori pembelajaran ini yang jadi penting ya. Kalau yang saya lakukan di konsultasi saya adalah kita tahu kasusnya perilakunya apa, kemudian kita coba modifikasi nih perilakunya dengan konsep training ya, di mana kita bantu dengan bantuan manusia, kita coba ubah perlahan-lahan dari perilakunya si anjing maupun si kucing tersebut ya. Kemudian apa yang terakhir bisa dilakukan sebelum kita diskusi? Pertama adalah amati ya. Tadi amati dari gerakan tubuhnya, dari perilakunya, apakah hewan tersebut ketakutan, cemas, atau tertekan di lingkungan yang baru ya, ketika kita rescue maupun ketika kita rawat di foster atau shelter home ya. Apakah hewan terlihat rileks ya, kita bisa lihat apa dari secara umum kayaknya kalau kita selalu main sama hewan kita akan tahu ya, apakah hewan berinteraksi dengan baik begitu ya, apakah hewan ketika dipanggil mau berespon, apakah hewannya hanya tiduran aja, apakah hanya duduk aja, ataupun hewannya sangat panik begitu dipanggil nggak mau tapi dia sangat heboh gitu ya. Kemarin di webinar sebelumnya kan Deon juga sempat katakan mengenai stereotypic behavior gitu ya. Hewannya dipanggil nggak mau, dia muter aja seperti itu. Berarti dia tidak bisa berinteraksi dengan baik. Ya, apakah ada vokalisasi? Dia gonggong kah? Apakah dia mengeong begitu ya? Apakah berlebihan? Apakah hanya sementara seperti itu ya? Mau hewannya mau makan nggak? Kalau misalnya hewan pertama kali di rescue biasanya nggak mau makan. Kemarin kan juga webinar sebelumnya juga ditanyain ya, kenapa sih hewan nggak mau makan ketika baru pertama kali di rescue? Otomatis stres, ketika hewan stres dia pasti makan juga menurun. Tapi kan pertanyaannya apakah 2 hari 3 hari setelah di rescue nafsu makan balik normal ya? Kemudian bagaimana reaksi dengan manusia atau hewan lain? Dan ini harapan dicek dari waktu ke waktu ya, karena pengamatan ini sebaiknya dilakukan setiap hari. Jadi kita mulai tahu, oh ada yang berubah nih dari si hewan ini. Dari ketika dia datang sampai kemudian akhirnya dia beberapa hari dirawat sama kita. Kalau misalnya dia nggak berubah sama sekali, kemudian kita harus berpikir, wah apa yang harus kita pertimbangkan? Nah itu masuk ke lingkungan nomor 2 ya, yang bisa dilakukan. Setelah kita amati, kita tahu nih, kita udah mengamati perilakunya, kita mulai mempertimbangkan ya, pertimbangkan tempat tinggalnya, pengayaannya ya, apakah dia perlu ada sosialisasi, stimulasi maupun pilihan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang cukup umum yang bisa kita tanyakan ke diri kita, sebaiknya si kucing atau si anjing ini sendiri apa digabung ya? Dia sebenarnya lebih suka mana sih? Dia lebih suka jalan-jalan, eksplorasi, apa dia lebih suka sendiri? Seperti itu. Kapan sih bagaimana kita interaksi harian dengan dia gitu ya? Kalau misalnya dia ketakutan banget ya jangan sampai juga dia ditaruh di tempat yang paling berisik atau tempat yang paling orang paling banyak lalu lalang kayak gitu ya. Atau kalau misalnya dia sangat interaktif kayak gitu, mungkin bagusnya lebih banyak interaksi dengan kita ya. Apakah ada mainan yang bisa kita berikan? Kita bisa pengayaan nggak seperti itu? Dan mainan ini sebenarnya bisa nggak perlu mahal gitu ya. Kita bisa DIY atau kita bikin sendiri dari sampah-sampah yang ada juga, dari bekas botol plastik, kemudian bekas kardus, bekas karton, baju-baju bekas, itu bisa kita gunakan semua juga untuk membuat mainan yang bisa dia interaksi ketika dalam perawatan kita. Apa ada fasilitas lain yang perlu diberikan seperti itu ya? Apakah ada treats yang bisa kita kasih ataupun sebagai reward ya, ketika jadi sehingga dia akan kan reward itu macam-macam. Reward itu dia bisa dari interaksi, dia bisa dari makanan, dia bisa juga dari mainan ya. Dan ketika kita ngomong pengayaan, bagaimana membuat lingkungan ini menjadi kaya dan interaktif. Jadi tempat minum, tempat makan dan kandang itu bagian dari lingkungan, tapi itu bukan pengayaan ya. Itu bagian dari kewajiban dasar yang harus kita berikan kepada si anjing ataupun kucing tersebut ketika kita rawat ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar tapi bukan menjadi pengayaan lingkungan tersebut juga ya. Jadi pengayaan tersebut harus lebih ke arah toys ya, interaksi sosial dan juga stimulasi atau tempat berlindung seperti itu. Oke. Paling itu saja terakhir dari saya. Kadang-kadang ada nih yang cukup bagus ya dari anjing dari Nata Satwa ketika di rescue, kemudian namanya Kitty, kemudian dia juga sempat di training juga sama saya seperti itu. Dan hal-hal dasar sebenarnya yang akan menarik ketika dengan di training Kitty jadi lebih pede gitu ya. Kita pengennya ada supaya si Kitty ini nggak terlalu ketakutan gitu ya. Jadi kalau ketemu orang lain dia bisa interact properly. Kalau ketemu anjing lain dia juga nggak takut, dan dia juga at the same time dia nggak diserang sama anjing lain. Jadi lingkungannya harus cukup aman sehingga dia bisa belajar bahwa
anjing ini ternyata nggak galak ya sama saya, ternyata apa dia bisa baik sama saya seperti itu. Dan sebenarnya hal dasar ketika kita bilang restraining begitu, kita harapannya anjing tersebut juga si Kitty dia bisa tidak takut kalau ditali begitu ya. Jadi dia bisa mau mengikuti si ownernya tanpa takut seperti. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya cukup menarik dan fungsi ada pengayaan ya. Kita masuk training termasuk dalam pengayaan, kita lihat si Kitty ini ekornya juga dia gerak-geraknya cukup excited ya seperti itu karena dibentuk dari interaksi dengan si ownernya dan kita bantu dengan hadiah juga dengan makanan ya di tengah-tengah seperti itu. Paling itu saja dari saya. Nanti juga para teman-teman dari Ina Shelter juga bisa kontak dengan dokter-dokter hewan yang bekerja sama di teman-teman sekalian. Biasanya kita nanti ada bidang keilmuan sendiri yaitu behavioral medicine atau ilmu perilaku ya, kesehatan perilaku. Dan tapi kita sama-sama sebagai profesi kita akan berusaha yang lebih baik juga untuk bisa membantu dari kesejahteraan dari si anjing dan kucing ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi sekarang. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman dari pemilik shelter, pemilik foster home, ataupun rescuer dan community, bisa kontak ke dokter hewan shelter, ataupun ke email saya kalau memang mau lebih pribadi, seperti itu. Dan kalau misalnya ada adopter dan sebagainya, saya juga menyediakan kelas puppy training, maupun konsultasi kucing perilaku one-on-one di goodpost.id. Paling itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Dok Rio atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya, membuka wawasan kita. Dan saya juga mohon maaf ya Dok Rio, tadi ada kesalahan teknis di CV Dok Rio dan ini CV yang sudah dibenahi. Jadi Dok Rio ini Master of Science dari University of Edinburgh, begitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi Q&A, sebelum saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung. Apakah ada? Boleh langsung raise hand dan juga open mic mungkin. Oke, dari Kak Cisi ya, boleh. Silahkan Kak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya, terutama juga Dokter Rio. Rasanya kalau udah Dokter Rio yang ngisi materi ini rugi kalau saya nggak belajar dan banyak nanya ya dok. Eh, Dok, saya ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama itu ada nggak sih dok sebenarnya apa ya resiko welfare untuk para pemilik yang menggunakan teknologi. Contoh seperti kayak pet feeder misalnya kayak gitu. Apakah kemudian akan mengubah perilaku? Oh, kalau perilaku mereka kemudian berubah ya, tapi kemudian apakah ada hal-hal lain yang terkait beresiko untuk kesejahteraan mereka? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, eh kalau misalnya agak unik sih. Jadi antara kadang orang ada yang percaya sama nggak percaya ya. Kayak misalnya sebelum kita memasukkan, kalau kita udah punya nih beberapa ekor hewan di dalam shelter ataupun di rumah yang kucing-kucing yang kita rescue misalnya. Ketika kita kemudian memasukkan satu lagi, ini kan ada potensi stres sebenarnya. Baik kucing yang sudah ada di dalam shelter ataupun kucing yang baru akan masuk kan dok. Nah gitu. Terus kemudian seberapa penting sih sebenarnya dok ada kita sebagai berbicara, berkomunikasi baik untuk kedua hewan ini, maksudnya kedua kondisi ini, baik anak-anak yang di dalam maupun anak yang akan kucing yang akan masuk begitu ya, untuk kayak semacam kasih pengertian nih kepada mereka gitu. Ini percaya nggak percaya kan kadang works gitu ya dok ya. Oke, kayak misalnya contoh yang pernah saya praktekkan, mohon maaf ya kalau saya harus tambah satu anggota baru lagi nih ke dalam rumah, walaupun kalian mungkin terlihat seperti stres, misalnya gitu ya. Tapi saya dengan terpaksa tidak bisa meninggalkan kucing yang anggota baru ini di jalan karena kondisinya patah tulang dan segala macam. Nah, sebenarnya seberapa besar sih dok apa ya efeknya terhadap perilaku hewan yang ada yang udah kita rescue. Nah, kalau misalnya nanti ada terakhir juga, kalau dokter ada waktu, saya penasaran itu tentang sebelum kita mengadopsikan hewan yang sudah kita rescue, itu assessment terhadap food aggression sebenarnya dok. Kan kalau behavior kan oke lah mungkin terlihat ya, tapi kalau kayak yang food aggression terus ada social aggression, nah itu
sebenarnya seberapa besar untuk kita pertimbangkan sebelum mengopen adopsikan hewan kita ke adopter gitu. Itu aja dok, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Cici. Ini saya langsung jawab apa gimana? Karena Iya, boleh dok, langsung dijawab saja mungkin ya. Oke, boleh. Jadi ada 3 pertanyaan ya, kalau saya catat. Yang pertama adalah terkait teknologi, perannya ke kesejahteraan seperti apa. Kalau menurut saya, ada plus minusnya ya. Kalau pada dasarnya sih saya kan kenapa sih kita buat teknologi, tujuannya kan sebenarnya supaya kita pengen hewan kita lebih sejahtera gitu ya. Kalau tadi contohnya kayak dari pet feeder. Contohnya kalau misalnya ownernya kasih makan nggak rutin, padahal sebenarnya anjing dan kucing mereka butuh makan yang rutin kayak gitu ya. Dan mereka butuh jadwal yang jelas sebenarnya kapan sih dia makan, jangan sampai hari ini jam 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 7 pagi, besoknya jam 10 pagi, besoknya lagi jam 3 siang kayak gitu ya, otomatis tidak terjadi jadwal ya. Anjing dan kucing itu mereka akan tidak yakin apakah harinya akan ada makanan gitu ya, akses makanan seperti apa. Dan itu kan tentu juga akan membuat kita bilang jadi anxious ya, atau kita bilang cemas. Mereka cemas apakah makanannya akan datang. Jadi otomatis pet feeder ini kalau ada waktunya di mana dia keluar sendiri diberikan, menurut saya itu suatu hal yang baik ya. Tapi ada juga beberapa teknologi, contohnya yang saya bilang bisa plus minus. Ada beberapa juga anjing yang justru takut begitu ya, karena bentuknya misalnya dia tidak diintroduksi dengan baik dengan teknologi baru ini, sehingga dia lebih nggak mau makan contohnya. Walaupun menurut saya cukup sedikit ya kasusnya di pet feeder, tapi yang saya pernah tahu kasusnya adalah satu klien saya adalah klien saya beli cat litter box yang keren banget ya. Sekarang tuh udah mulai teknologi udah mulai maju banget ya. Ada kalau di pet shop gitu, di pet shop yang besar ada yang litter box yang otomatis cleaning gitu ya. Jadi dia beberapa lama sekali dia akan muter tuh. Dia akan ambil pupuknya, kemudian akhirnya balik bersih lagi. Jadi self cleaning gitu ya. Dan kucingnya sangat ketakutan. Ketika gerak ada bunyi kayak gitu, kucing langsung kabur. Yang akhirnya terjadi adalah kucingnya pipis sembarangan. Dia pipis di beberapa tempat, dia pipis di beberapa sofa kayak gitu ya. Dan sebenarnya ketika saya tanya apa sih bedanya, sebenarnya nggak ada bedanya kok dok. Saya nggak ada kucing baru, saya di rumah juga nggak ada apa-apa gitu. Malah tempatnya saya beli yang baru, saya udah invest yang mahal kayak gitu kan. Dan ternyata teknologi ini bukan bersifat baik, tapi teknologi ini bersifat buruk terhadap si kucing tersebut. Jadi kucing tersebut malah merasa takut di litter box ya. Dia nggak mau pipis dengan natural seperti itu. Jadi menurut saya plus minus, tapi pada dasarnya sih harus teknologi ini kan fungsinya membantu ya. Dan mungkin dari teknologi ini yang paling penting ada pengenalan menurut saya. Dalam artian jangan dikenakan perlahan-lahan, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk dibawa ke rumah tanpa mereka ada pengenalan. Kalau misalnya contohnya pet feeder kayak gitu, mungkin campur dulu, mesinnya nggak perlu jalanin, diberikannya sebagai tempat makan dulu, biar mereka terbiasa dengan pet feeder tersebut, gitu ya. Itu kalau dari saya. Dan pastikan juga keselamatannya ya. Kadang-kadang beberapa pet feeder ini kan teknologi bersifat elektronik. Jadi otomatis saya selalu bilang pastikan bahwa dia tidak ada resiko dengan listrik ya di daerah-daerah tersebut. Kedua, tambahan kucing atau untuk kalau rescue kucing gitu ya. Menurut saya betul, otomatis pada dasarnya secara general ya beberapa kucing ada juga yang sangat suka berkelompok begitu, tapi pada dasarnya kucing ini lumayan individual ya, jadi otomatis nambah satu lagi di rumahnya tuh ibaratnya aduh kok teman kamar gue nambah lagi satu gitu ya. Jadi teman asrama aja bisa jadi berantem bisa enggak. Apakah sosialisasi ini mungkin dari Kak Cici suka ajak ngomong gitu ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya yang bisa ditangkap adalah bentuk verbal assurance ya. Jadi mungkin saya agak gak yakin apakah mungkin kucingnya Kak Cici ngerti gitu ya bahasa Indonesianya Kak Cici gitu. Tapi mungkin pada dasarnya kucing ini akan tahu bahwa oh ada bentuk interaksi, ada bentuk kata-kata yang kucing ini lebih rileks seperti itu. Dan mungkin itu akan membantu ketika kucing ini dihadapkan dengan lingkungan yang lebih berbeda di kemudian. Tapi saran saya sih untuk sosialisasi
tergantung ya tiap kucing beda-beda. Tapi kalau misalnya kucingnya memang sudah pack yang cukup besar seperti itu, yang penting apa dari lingkungan tersebut kucing yang baru dia bisa dipisahkan dulu dalam kandang biasanya kalau dari saya. Jadi sehingga kucing tersebut dia tidak dia ada sedikit beberapa batasan sebelum diperkenalkan langsung begitu ya. Tapi kalau misalnya memang diperkenalkan langsung nggak masalah, paling diamatin dulu aja untuk pastikan bahwa kucing yang baru ini dia dapat akses minum, pipis, tempat tidur yang pas. Ada kadang-kadang kucing baru ini bisa dibully gitu ya. Kemudian yang ketiga mengenai food aggression atau social aggression. Ini bentuk agresi ya. Kalau Cici sebenarnya ketika agresi kan saya tadi gambarnya sama ya. Ketika dia growling, growling, snapping maupun biting itu kita bentuk agresi. Dan food aggression ini kan artinya dia melakukan agresi karena makanan ya. Biasanya di sini karena kalau kucing yang ataupun anjing yang juga direscue biasanya mereka melewati lingkungan yang cukup kelaparan gitu ya. Dan ketika kelaparan artinya makanannya sangat valuable, dia sangat berharga di anjing dan kucing tersebut. Jadi otomatis dia akan mencoba menjaga ya. Jadi kita bilang resource guarding, dia menjaga ini berharga banget loh buat saya. Jadi mungkin sama ya kalau kita punya emas gitu ya di rumah lah, harga emas lagi naik gitu, tiba-tiba ada orang mau megang lemari emasnya gitu, mungkin kayak jangan sembarangan masuk kamar saya. Mungkin kita akan lebih juga agresif gitu ya dalam kata-kata kita. Jadi menurut saya hal cukup dasar ya, kalau food aggression menurut saya tidak akan mengganggu adopsi, tapi sebaiknya dijelaskan ke calon adopter bahwa kucing ataupun anjing ini dia ada food aggression seperti itu. Jadi harus terutama punya anak kecil gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba lagi tengah makan makanan diambil kemudian dicakar ataupun digigit dan akhirnya malah komplain ke kita. Social aggression menurut saya perlu diperhatikan juga ya. Degree-nya bisa beda-beda keparahannya, tapi menurut saya tidak membuat itu tidak bisa diadopsi ya. Karena ada beberapa social aggression sebenarnya dengan adopter yang mau dan komitmen, menurut saya itu malah akan lebih baik karena akan bisa dirawat. Karena kan ketika kita merescue maupun kita punya foster maupun shelter kan jumlahnya cukup banyak ya, sehingga kita mungkin tidak ada waktu yang cukup juga untuk bisa modifikasi perilakunya dari social aggression ini. Tapi kalau misalnya ada adopter dikasih tahu bahwa oh ya kucing ini agak galak ya atau anjingnya agak galak seperti itu, dan kita jelaskan konteksnya yang pasti supaya aman begitu buat adopter tersebut. Tapi sebenarnya harapannya si adopter ini yang bertanggung jawab ini dia bisa menginvest waktu yang lebih lama untuk bisa menjaga si anjing atau kucing ini. Tapi itu otomatis harus dijelasin ya, karena ada beberapa mereka bakal balikin lagi karena mereka bilang wah ini saya nggak sesuai, ini saya nggak mau. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan juga menurut saya. Oke, baik, Dok Rio, atas jawabannya. Terima kasih banyak. Semoga membantu menjawab ya, Kak Cici. Selanjutnya, saya akan membacakan langsung pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Kak Sari, sahabat kucing jalanan. Izin bertanya dalam case jika ada kitten yang direscue dan tidak memperoleh adopter hingga umurnya bisa disteril, sementara kondisi rumah tidak memungkinkan untuk menambah peliharaan baru. Treatment apa saja yang perlu diberikan agar kucing tersebut mampu beradaptasi dan survive saat dilepas kembali ke lingkungan yang aman atau area feeding? Dan mulai kapan kucing tersebut diberikan treatment-treatment tertentu? Boleh. Boleh, Dok, langsung dijawab juga, Dok. Oke. Baik, terima kasih Kak Sari untuk pertanyaannya. Tidak memperoleh adopter hingga umur bisa steril. Oke. Kondisi rumah tidak memungkinkan untuk menambah peliharaan baru, berarti kucing ini ditaruhnya di tempat di lingkungan ya. Berarti jatuhnya dia community ataupun jadi di lingkungan yang bukan di rumah berarti ya Kak Sari ya. Betul dok, jadi kami kan sering feeding tuh, kadang-kadang Ya. nemu kucing gitu kan, nah dibawa ke rumah. Memang ada beberapa yang teradopsi, tapi ini ada 3 ekor. Pada akhirnya kami rawat, akhirnya bertambah nih di rumah tuh. Nah, kira-kira bisa nggak sih dikasih treatment? Tapi so far saya kasih indoor outdoor. Nah, ketika dia outdoor itu, mungkin ketika dilepaskan ya, meskipun akan ada, maksudnya feeding tiap hari gitu kan, lingkungannya aman.
Ibaratnya cuma memang bukan di rumah gitu atau di teras di komplek lah, maksudnya di halaman depan enggak. Cuma beberapa kucing yang lain ada seperti itu loh. Oke, kalau dalam lingkungan, kalau jatuhnya di teras, sebenarnya saya masuk masih lingkungan rumah, berarti. Ya, Tapi dia dapat akses juga, dia bisa keluar dari rumah, berarti ya. waktu selama beberapa bulan sampai dia sudah disteril ya, itu kan Hmm. kadang-kadang saya treatment semua kucing di rumah ini indoor outdoor gitu loh. Ya, oke. Kalau menurut saya sebenarnya cukup, kalau cukup oke. Kalau dari saya, kalau misalnya memang di rumah tidak bisa dalam indoor, menurut saya indoor outdoor itu suatu hal yang cukup ideal ya. Malah sebenarnya kan ketika kucing ini direscue dari luar, sebenarnya kan dia kondisi outdoor, sehingga kondisi semi indoor dan semi outdoor ini akan membantu untuk dia beradaptasi dengan gampang. Nah, tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan juga adalah dari lingkungan kucing yang di luar dari rumah sebenarnya, Kak. Paling itu yang perlu diperhatikan juga sebenarnya. Biasanya penyakit itu bisa nggak dibatasi dengan pagar gitu ya. Jadi apa, selama itu di lingkungan udara yang sama, kalau di apa, penyakit parasit, kemudian virus seperti itu, dia bisa menyebar dengan gampang. Itu sebenarnya konteks dari lingkungan semi indoor begitu ya, dalam artian dia dapat ke outdoor. Jadi otomatis yang paling utama sih menurut saya dari kesehatannya adalah dia harus vaksinasi full tuh, Kak. Itu dia harus vaksinasi Oke. full, tujuannya supaya dia lebih kuat dan dia akan menjaga, dalam artian karena kalau dia tidak divaksinasi, dia akan jadi lingkungan yang lingkungan semi outdoor dan indoor ini jadi berbahaya nih. Ini jadi lingkungan perantara untuk penyakit bisa masuk ke tengah-tengah rumah dan masuk air ke kucing dalam rumah. Jadi itu yang sebenarnya yang menurut saya harus diperhatikan dari sisi kesehatannya gitu. Tapi kalau dari sisi perilaku, menurut saya um, mulai dipelajarin juga, diintroduksi dengan benda-benda yang dalam rumah. Ketika mungkin dari Kasari harapannya kucing ini diadopsi dan kucingnya di indoor, begitu kan. Otomatis kucing ini pun selama dirawat harus bisa diajarkan benda-benda yang ada di indoor. Eh, Maaf dok, maksud saya itu gini, Uh-uh. ini konteksnya ketika kan di rumah udah 10 ya, udah Betul. 10 kucing nih. Misal ada satu kondisi, ada kucing kitten, saya rescue tuh. Mhm. Nah, apa ada yang tidak teradopsi. Nah, Ya. saya tidak mungkin lagi menambah kucing di rumah karena memang beberapa yaitu tadi ada yang stres apa-apa, cuma Oh, saya oke. treatment pisah. Jadi sebulan sebulan itu saya pisah, pisah kamar. Jadi yang baru nanti nanti saya tuker lagi mereka yang baru di luar, yang lama itu nanti ya paling tidak saya tukar posisi. Nah, kondisi yang bagaimana? Maksudnya saya harus mentreatment si kucing ini ketika saya coba melepas liarkan dia, tapi konteksnya dia udah steril. Mm-mm. Di lingkungan area feeding dalam artian itu memang apa ya? Ya liar lah, entah bukan di pasar sih. Ada kami biasanya ada feeding di tempat-tempat yang memang aman, tempat makan. Ada juga orang-orang yang biasa kasih makan mereka. Ya seperti itu loh. Yang Ya. treatment yang perlu saya perhatiin apa ketika saya melepaskan dia ke lingkungan baru tersebut. Oh, oke. Um, Kalau menurut saya treatment yang paling menurut saya yang paling baik adalah pastikan bahwa kita lingkungan tersebut ada tempat istirahat sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang itu adalah lingkungan yang kita bilang aman, kayak gitu tempat feeding, pastikan ada area memang yang sudah dikasih tahu ke orang lingkungan tersebut juga, gitu. Kalau misalnya kayak tempat makan atau yang lain sebagainya, bahwa memang ada tempat di mana dia bisa istirahat tanpa diganggu. Jadi kalau menurut saya mungkin ada bagusnya kalau misalnya dia ada sleeping apa tempat seperti agak tertutup kayak gitu, entah dari kayu entah dari apapun itu, yang dia memang dapat makan di sana dan dia bisa tersembunyi di sana. Mungkin menurut saya itu yang paling cukup baik ya ketika dia dilepas liarkan kembali. Apalagi di lingkungan yang baru, dan artinya lingkungan ini kan dia kucingnya dia tidak familiar dengan lingkungan baru tersebut. Paling kalau menurut saya dari sense of security-nya, paling paling penting menurut saya ada dari tempat tinggal dan tempat makannya sih yang harus diperhatikan dari konteks lingkungan jelajah tersebut. Maksud Kak Sari treatment itu bukan, atau treatment medis maksudnya?
Enggak ya, maksudnya dia di apakah perlu misalnya di outdoor-kan selama beberapa, meskipun nanti di teras kan ada makanan Mm-mm. atau nah seperti itu, apakah seperti apa? Jadi dia nggak dibiarin dulu masuk, meskipun ya eh, dalam pengawasan ya, meskipun ada CCTV kan depan, cuma jadi dia itu maksud saya tuh bagaimana dia bisa survive? Apakah juga perlu misalnya nih karena udah nggak ada dokter nih yang mau. Mungkin sesekali saya ajak dia dulu untuk mengenal, tapi nanti saya bawa pulang. Secara berkala lah mungkin. Seperti apakah juga bisa seperti itu gitu loh. Agar dia nggak kaget dengan lingkungan yang nanti dia bakal tinggal di situ. Oh, oke, saya paham. Em, Kalau menurut saya untuk dibawa ke konteks ke rumah tergantung ya, kalau lingkungan memang dekat dari rumah menurut saya nggak masalah. Saya kan otomatis ketika dia dipindahkan lagi tempatnya, otomatis kan tuh ada tempat tinggal baru tuh. Kalau menurut saya sih konteks yang paling baik adalah sering untuk ada interaksi sih Kak. Mungkin yang paling bagus juga dari Kak Sari, misalnya dengan beberapa treat seperti itu bisa latihan untuk dipanggil, latihan kenalin namanya seperti itu, dan dia untuk datang dengan dipanggil namanya. Mungkin itu juga latihan yang cukup baik untuk pengenalan Hmm. sebelum dia dilepaskan ke adopter yang baru menurut saya. Oke, Mm-mm. oke deh. Makasih dok ya. Ya, Hmm. semoga menjawab ya Kak. Kalau enggak nanti mungkin kita bisa teleponan lagi atau bisa kontekan nih Kak. Jadi nanti Oh kita bisa ngobrol iya, ngobrol lebih dalam tapi gitu. udah artinya kan dia harus dikasih treatment biar kenal dulu. Ini kamu di sini nanti kalau saya panggil ya intinya seperti itu kan. Betul, Nah betul. ya, Itu untuk memastikan bahwa dia ready to adopt gitu, karena kita tidak mau dia jadi liar begitu kan. iya, Ya, dia sama tidak bisa vaksin di juga kan untuk betul. ketahanan tubuhnya. Oke, siap Ya, dok. Makasih terima banyak. kasih. Sementara terjawab nanti bisa saya diskusi lagi lebih Boleh nanti tanya lanjut. lagi, lanjut lagi, Siap. Kak Sari. Makasih. Oke, terima kasih Kak Sari dan Dok Rio jawabannya. Semoga menjawab ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dea dari Puskeswan Cimahi. Pertanyaannya, selamat sore dok. Izin bertanya, instansi tempat saya bekerja rencana ada pembentukan shelter untuk kucing. Nah, ada saran apa ya dok dalam pembentukan shelter kucing? Minimal harus ada ruangan apa saja di sana dan manajemen untuk penerimaan dan pengeluaran kucingnya nanti seperti apa? Terima kasih dok. Ya, boleh Oke, mungkin dijawab agak, ini sebenarnya kalau dijabarkan agak panjang ya dok ya. Mungkin betul. bisa Eh, dijawab poin-poinnya gitu ya dok. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Dea ya dari UPTD Puskesmas Cimahi. Betul katanya Kak Ana, ini memang panjang nih ya. Ini kan seluruh konteksnya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang Bu Dea memang ada keinginan untuk membuka shelter seperti itu, nanti bisa kontak kita terpisah dari ADHSI maupun ikutan dari, kalau ikutan Inna Shelter seperti itu ya. Kita ada, pertama kita kemarin sudah tahun lalu membuat kerjasama juga dengan Kementerian Pertanian untuk persiapan permentan shelter ya. Jadi kita ada dokumen singkat sekitar 10 halaman secara keseluruhan gitu ya, supaya KD ada gambaran sebenarnya apa sih faktor-faktor yang diperlukan, yang perlu dipikirkan begitu ya ketika membentuk shelter ya. Otomatis tadi kayak kakak bilang fasilitas gitu ya. Kita harus tahu ruangan ruangan perawatan, ruangan karantina ya untuk yang kucing baru masuk seperti itu. Kalau misalnya apakah ada dokter hewan in-house di sana atau di puskeswan bersama-sama akses kesehatan. Kemudian prosedur penerimaan nanti juga kita ada record keepingnya juga biasanya yang harus Kak perhatikan juga begitu ya. Dia masuk kapan, apakah dia sudah status sterilisasi, status vaksinasi, ada pencatatan namanya siapa atau individunya seperti apa gitu ya, entah gambar, entah itu color, apakah itu dengan microchipping, itu juga harus dipikirkan. Kemudian betul terkait manajemennya ya. Kita harus lihat kapan sih shelter tersebut menerima, apa alasan penerimaan si kucing tersebut begitu ya, dan pengeluaran, karena shelter ini kan sebenarnya kita sebut tempat penampungan sementara ya. Jadi tempat penampungan sementara artinya ada yang masuk ada yang keluar, dan artinya ada yang diadopsi, dan tentu saja
Kak Dea juga bisa diskusi sama kita karena setiap masing-masing shelter syarat adopsi bisa beda-beda begitu ya, tergantung nyamannya seperti apa. Tapi yang pasti kita harus perhatikan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran harus seimbang. Ya sama lah kayak kita rencana keuangan gitu ya. Masuk dan keluar harus sama. Jadi nggak boleh kita hanya masuk aja tapi nggak keluar gitu ya. Kalau kita kucingnya nggak diadopsi, berarti intinya ada kapasitas maksimalnya, Kak Dea. Dan itu harus diperhatikan, harus didiskusikan juga berapa banyak sih kapasitas maksimalnya si kucing ini. Jadi kita itu harus diketahui sebelum didirikan. Jadi kita tahu kapasitasnya dan kemudian jumlah karyawan ataupun juga pegawai yang memang full time di sana untuk bisa menjaga dan merawat dari fasilitas shelter tersebut. Mungkin secara singkat begitu, nanti bisa kontak terpisah dengan kami juga, nanti kita bisa juga lakukan pendampingan. Oke, terima kasih Dok Rio jawabannya. Semoga menjawab ya Bu Dea. Dan juga semoga ini nanti seperti yang dikatakan oleh Dok Rio bisa langsung kontak kami di ADHSI ya. Nanti mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu ya dari Bu Dea, boleh nanti izin kontak lebih lanjut untuk pendampingan ya Dok. Gitu. Siap Bu Dea. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Anjani. Untuk sirkulasi udara dan manajemen limbahnya bagaimana ya Dok? Iya, terima kasih Kak Anjani ya. Jadi untuk lingkungan dari si anjing maupun kucing tersebut, ketika kita bicara shelter maupun tempat sementara ya, sirkulasi udara sebaiknya ada akses outdoor. Dan artian mungkin di atas seperti itu kita bisa lakukan dengan kawat atau jaring seperti itu. Tujuannya apa? Supaya sirkulasi udara ini bersifat baik ya. Kalau yang full indoor banget ada beberapa shelter juga yang full indoor begitu ya, di beberapa negara di luar negeri dia full indoor juga nggak masalah, otomatis biasanya kan otomatis ada air conditioningnya tuh seperti itu ya, dan otomatis kan itu akan menambah biaya lagi. Tapi kalau misalnya sirkulasi udara yang memang kita udah terbuka, pastikan juga dari posisi tempatnya. Kadang-kadang yang perlu diperhatikan, walaupun kita ada jendela yang terbuka maupun ada kawat yang terbuka, apakah udara berputar? Intinya begitu sih. Mungkin Kak Anjani ketika Kak Anjani masuk ke dalam ruangan, yang paling perlu diperhatikan apakah ada bau begitu. Apakah bau dan apakah sumpek. Kalau kita dari manusia pun merasakan bau dan merasakan sumpek gitu atau udara yang tidak berputar, itu kucing dan anjing lebih sensitif dibanding kita ya. Jadi kalau kita saja sudah merasa nggak nyaman, kalau kita udah nggak bisa tinggal di ruangan tersebut, kemungkinan besar dan pastikan kucing atau anjing juga tidak akan nyaman dengan sirkulasi udara tersebut. Jadi paling Kak Anjani bisa lihat di sana ya, apakah perlu dilakukan dengan tambahan mesin yang baru. Kadang-kadang ada beberapa kipas yang satu arah ya untuk dibawa keluar, sepertinya juga akan baik. Manajemen limbahnya juga terpisah nih Kak Anjani. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut, tapi pada dasarnya manajemen limbah ini harus ada septic tank yang terpisah ya. Dan ini harus kalau misalnya jumlahnya cukup banyak seperti itu, juga kita harus ada diskusi dengan lingkungan sekitar, dengan RT RW sekitar juga, untuk pastikan bahwa karena manajemen limbah ini didiskusikan dan juga dilakukan in house ya. Paling bagusnya menurut saya ada septic tank sendiri, itu yang paling utama dengan jumlah yang cukup besar. Kalau misalnya memang dibuat pertama kali begitu ya. Tapi kalau misalnya memang di rumahan seperti itu, pastikan dia bisa kita olah dulu. Ada beberapa tempat yang juga kalau misalnya beberapa kayak limbah defekasi maupun urinasi seperti bisa diolah dulu sehingga ketika keluar ke dalam saluran pembuangan dia tidak terlalu memberikan limbah gitu atau menodai lingkungan sekitar. Nah, biasanya ini akan jadi penting nih karena manajemen limbah ini nanti juga akan diatur dalam permentan shelter. Tujuannya adalah supaya shelter tersebut memang mendapatkan izin dan juga dia tahu bahwa manajemen limbah ini terjadi dengan baik sehingga tidak merugikan lingkungan sekitar. Itu juga penting ya, karena kan kita kan nggak tinggal hanya dengan si anjing dan kucing ini, tapi kita tinggal juga dengan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Otomatis kita juga pengen memastikan bahwa kita tidak merugikan warga sekitar kita.
Oke, baik dok. Sebetulnya ini waktunya sudah habis dok. Cuman ada satu lagi pertanyaan. Apakah masih memungkinkan dok? Boleh, mungkin kalau Boleh satu ya? kita bisa habiskan Iya. aja. Pertanyaan terakhir dari Kak Riza Widianti dok. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif atau dominasi dari kucing yang direscue? Karena kadang keagresifannya membuat kucing-kucing di rumah jadi tidak betah dan lari. Apakah ada perbedaan perlakuan antara anjing dan kucing saat awal direscue? Karena sifat dasarnya pun berbeda. Boleh dok, Ya, silakan. terima kasih Kak Riza ya. Jadi sebenarnya perilaku itu bagus ya. Jadi kan Kak Riza udah amatin dulu nih yang pertama kan tadi kan tipsnya adalah begitu amati dan pertimbangkan ya. Jadi saat ini Kak Riza kan udah mengamati bahwa ada perilaku agresi yang muncul dari kucing yang baru direscue begitu ya. Dalam artian mungkin dia mengejar apa kucing yang lain ataupun dia mengeong ataupun dia membatasi. Biasanya kadang-kadang agresi ini nggak harus berantem dan cakar-cakaran ya. Agresi yang cukup umum tuh ada kadang-kadang kucing ini berjaga di depan tempat makan. Kucing ini berjaga di tempat tipis gitu ya, di depan litter box sehingga kucing yang lain nggak berani datang. Pokoknya kalau dilihat diamatin tiba-tiba kucing yang lain nggak jalan aja ke litter box gitu ya. Pokoknya dia ada kucing baru berhenti gitu ya. Dan ketika kucing baru ini gerak, baru kemudian kucing lamanya baru kemudian mengambil tempat makan maupun pipisnya tersebut begitu ya. Jadinya uh, pasti otomatis ini udah bagian dari agresi ya. Bagaimana apa yang perlu dipertimbangkan? Saranku adalah pengenalan. Memang sebenarnya perlakuan untuk kucing atau anjing saat rescue itu akan berbeda ya. Pertama kita harus tahu konteksnya. Si kucing ini apakah lingkungan yang ketika direscue seperti apa? Kalau misalnya tahu orang-orang sekitarnya mungkin akan bagus juga gitu ya. Apakah kita lihat apakah kucing ini baru di lingkungan tersebut? Apakah kucing ini memang terkenal garong gitu ya? Di ketika kita rescue itu akan jadi konteks yang cukup baik untuk kita mempertimbangkan apa yang dilakukan. Tapi saran saya adalah kalau misalnya kucing baru rescue memang sebaiknya dikarantina dulu ya, dipisahkan tempatnya. Jadi fungsi juga apa? Fungsi supaya dia cukup rileks dengan lingkungan sekitarnya. Dan kucing ini kan saya cukup membau ya. Dalam artian dia bau yang apa? Ketika dipindahkan ke lingkungan kita di shelter maupun di foster home seperti itu, secara nggak langsung dia akan mencium juga bau kucing-kucing yang ada di rumah seperti itu walaupun di ruangan berbeda dan ini akan jadi hal yang baik untuk daripada dikenalkan langsung di satu space yang sama. Pertama kita nggak tahu apa kucing yang baru ini sehat apa enggak, yang kedua kucing yang baru ini kemungkinan besar nggak akan kenal gitu ya dengan bau berbeda lingkungan berbeda sehingga agresi bisa lebih muncul. Jadinya kalau menurut saya pengenalan dan juga karantina di awal akan menjadi hal yang baik. Siap. Terima kasih Dok Rio. Semoga sesi diskusi kita hari ini sudah sangat banyak ya pertanyaan yang dijawab oleh Dok Rio. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi lanjutan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung mungkin menghubungi Dok Rio juga ya Dok ya di Instagram, mungkin di sosmed seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya teman-teman. Boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya. Butuh bantuannya Kak Aulia ya. Bisa dibantu Kak? Sebentar Kak Ana. Oke. Oke teman-teman boleh dibuka dulu layarnya mungkin. Oke. Baik. Selanjutnya ada beberapa sesi ya sebentar. Oke. Satu, dua, tiga. Oh, baik. Ada yang ternyata banyak. Dia bentar ya Kak. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih sudah Kak Ana.
Oke, baik, terima kasih Kak Aulia. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, terima kasih banyak kepada Dokter Rio ya sudah menyampaikan materi. Berikut adalah sedikit kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat. Terima kasih Dok Rio atas materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Nah, teman-teman, semoga sesi ini bisa membantu kita semua ya memahami pentingnya memperhatikan perilaku dan juga lingkungan dalam manajemen hewan rescue demi kesejahteraan hewan yang lebih baik di Indonesia. Dan selanjutnya jangan lupa untuk follow sosmed kami ADHSI ya, Kak. Boleh ditampilkan slide-nya. Ada sosmed kami di Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia dan juga YouTube channel kami di sama Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia. Kemudian juga jangan lupa kunjungi website kami di www.dokterhewanshelter.org. Nah, selanjutnya akan ada sesi kuis. Nah, sebentar. Ini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tiket AWI Conference gratis, boleh dijawab ya pertanyaannya. Ini ada 10 pertanyaan aja. Saya izin share screen ya. Kak, Kak Kezia boleh dibantu untuk copy linknya di kolom chat. Apakah sudah muncul? Untuk linknya apakah sudah di... Ah, iya, sudah. Nah, teman-teman boleh join. Oke, saya tunggu dulu. Apakah sudah bisa join, teman-teman? Di link yang sudah dibagikan? Kak, di link yang sudah dibagikan sudah ada 14 orang. Oke, oke, oke. Bisa dimulai ya. Karena di saya munculnya cuma satu sih partisipasinya. Oh, ini baru muncul ternyata. Oke, saya mulai ya. Banget. Ya, saya. Oke, sudah muncul ternyata nama pemenangnya ini. Nah, nanti akan dicatat ya. Tolong dicatat siapa pemenangnya. Dan nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim. Baik. Oke, selanjutnya. Oh ya, untuk informasi mengenai webinar seri selanjutnya, kita ada webinar. Nah, tampilannya ya, Kak Kezia boleh dibantu. Untuk tanggal 22 November, kita akan ada webinar Shelter Medicine bersama dengan Dr. Dorti, Dr. Hewan Dorti. Beliau merupakan Senior Vet Advisor di Jalan Domestik. Ya, temanya nanti tentang shelter medicine, food therapy. Gitu, teman-teman. Nanti ditunggu infonya lebih lanjut di sosmed kami, oke? Nah, selanjutnya teman-teman juga jangan lupa untuk yang, oh ya, pengumumannya juga nanti akan kami infokan di grup. Siapa yang berhak mendapatkan giveaway
Animal Welfare Conference. Tapi apabila teman-teman sudah tidak sabar untuk langsung mendaftar, boleh langsung mendaftar di sini ya, di linknya yang tertera, atau juga bisa mengunjungi Animal Welfare Conference di Instagram. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Saya Walidana Farah, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore.